fa'alaika moko becik ngrumeksa awak sira ing awak sira. Fa'alaika moko becik rumeksa sapa sira ing awak sira. Rahimaka mugi-mugi melasi ing sira sinten Allahu Allah. Biqiyamul laili kelawan jumeneng wayah bengi, artine ibadah ing dalem wayah bengi utawa munajat ing dalem wayah bengi. Wabil muhafadzati lan kelawan jaga alaihi ing atase qiyamil lail bil istiksari kelawan ngekehno ibadah minhu saking qiyamul lail. Wa kullan ana sapa sira iku min ibadir rahmani setaka saking golongane kawulane zat kang maha welas asih. Alladzina nyatane wong yamsuna kang lumaku sapa alladzina alal ardi ing atase bumi haunan kelawan andap asor, kelawan ringan. Wa idza khatabahum jahilun, wa idza khatabahum lan ing dalem arekalane ngomongi ing alladzina sapa al jahiluna wong kang padha-padha qalu moko jawab sapa alladzina ibadur rahman salama kelawan selamat kelawan damai. Walladzina lan wong akeh yabituna lan gelem kang gelem bengi-bengian li rabbihim ketemu maring pangerane li rabbihim nemoni maring pangerane alladzina sujadan hale sujud sapa alladzina wa qiyaman lan jumeneng wayah bengi sapa alladzina. Itu jare Habib Abdullah Ba'li Al-Haddad. Karena indahnya bermunajat di malam hari, maka hendaklah kita menjaga qiyamul lail dan memperbanyak ibadah di dalam qiyamul lail, sehingga kita dimasukkan pada golongannya orang ibadur rahman, yang disebut ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi hamba yang dekat dengan kasih sayangnya Allah, gampangannya kayak gitu. Siapa hamba yang dekat dengan kasih sayangnya Allah? Adalah mereka yang ketika berjalan haunan, mereka lemah lembut, haunan ringan, mereka lemah lembut, ringan, gemulai, enggak mereka lah, enggak sombong lah. Wa idza khatabahumul jahiluna, ketika dia dikata-katai oleh orang-orang yang bodoh, maka dia tetap menjawab dengan santun dan sopan seraya terus memberikan kedamaian. Walladzina, dan siapa juga mereka itu adalah mereka yang senantiasa suka bermalam hari bermunajat kepada Allah dengan cara banyak melakukan sujud dan qiyamul lail. Nah, itu namanya ibadur rahman. Watasif lan gawe persifatan sapa sira bibakiyati ausofihim kelawan sakarine, bibakiyati ausofihim kelawan sekerine pira-pira sifate ibadur rahman allati nyatane sifat, wasofahum kang nyifati allati nyatane wong, wasofahum kang nyifati ing allati sinten Allahu Allah biha allati nyatane sifat, wasofahum kang wis nyifati sinten ing ibadur rahman sinten Allahu Allah biha kelawan allati fi hadhil ayati ing dalam ikilah ayat ila akhirih tumeka maring akhire ayat. In ajasta lamun apes sapa sira anil kathiri saking ngekake minal qiyami saking jumeneng bil laili jumeneng ibadah bil laili ing dalam wayah bengi fala ta'jaz fala ta'jiz moko ojo lemah sapa sira anil qalili saking penggawe seketik minhu saking qiyamul lail. Qala dawuh sinten Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah faqra'u ma tayassara minal Qur'an, faqra'u moko padha gelem maca sapa sira ing dalem wayah bengi. Jelase maksude iku ma ing perkara tayassara kang gampang apa ma minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Al-Muzammil nurusna sapa sira ing surat Al-Muzammil. Ai fil qiyami tegese ing dalem tangi wayah bengi minal laili saking wayah bengi. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi kudu tetep ing atase Kanjeng Nabi as-shalatu tayu tambahi rahmat takzim wassalamu lan keselamatan alaikum becik njaga sapa sira utawa sayukja ing atase sira
biqiyamil laili kelawan ibadah ing dalem wayah bengi. Walau rakaatan senajan anane qiyamul lail iku sak rakaat salat sunnah. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi, yang artinya adalah sebisa mungkin kita menjadi bagiannya orang yang disebut oleh Allah sebagai ibadur rahman, hamba yang dekat dengan kasih sayang Allah. Kalaupun tidak bisa, ya kan, dari semua sifat yang tadi sudah disebutkan sebagai seorang yang ibadur rahman, orang yang ketika berjalan dia lemah lembut, ketika diomongi oleh orang bodoh dia tetap menebar kedamaian, dan di waktu malam dia bisa bersujud serta bermunajat kepada Allah. Itu kan sifatnya. Hendaklah kita memiliki salah satu sifat di antara itu. Kalaupun tidak bisa, ya kan, khusus untuk qiyamul lail itu dijaga, Pak. Dijaga meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Dengan cara apa? Ya maksudnya sedikit itu ya paling tidak membaca ayat lah Al-Qur'an. Makanya paling tidak kita itu ketika mau tidur seperti di dalam kitab Azkar Nawawi, ya kan? Baca itu paling tidak baca itu. Baca akhir surat Taubah itu loh. Yang terus ayat kursi kan itu yang dianjurkan sebelum tidur untuk dibaca toh. Jadi wa ilahukum terus sama yang terakhir itu amana rasulu bima unzila, paling tidak itu karena mata yassara minal Quran. Ya kalau tidak bisa mata yassara minal, baca Al-Quran lah meskipun sedikit, satu ayat, tapi yang diistiqomahi terus satu ayat, besok satu ayat lagi, tapi yo mosok sak ayat rek sing ate diwaca rek. Yo minimal limang ayat ngono. Itu dilakukan di waktu malam hari. Nggak bisa sholat, ya minimal njupuk wudu, habis itu baca satu ayat, 2 ayat gitu loh. Minimal itu sudah. Perlu itu untuk dijaga gitu loh. Kalaupun tidak bisa, ya sholatlah minimal 2 rakaat sebelum kita mau tidur. Ya minimal lah, campur ngantuk setelah kita bangun tidur, kita sholat 2 rakaat lah. Ya mosok kita bangun hanya untuk pipis saja, masa kita bangun hanya untuk ke kamar mandi saja? Yo minimal pada saat kita bangun tengah malam ke kamar mandi oke lah. Itu bagian sesuatu yang sering kita lakukan. Tapi setelah itu sempatkan ambil wudhu untuk melakukan sholat 2 rakaat gitu loh. Kenapa? Ya karena itu indahnya munajat atau qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu bagian dari sifat yang dimiliki oleh ibadur rahman yang sudah diabadikan namanya oleh Allah di dalam Al-Qur'an, tepatnya surat Al-An'am. Atau kalau di sini itu ya surat Al-An'am ya. Itu yang kalimatnya itu adalah wa idza khatabat alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Itu ayat itu, ada ayat itu yang seperti itu. Kalau ono ya. Minimal itu Pak yang harus diusahakan. Opo maneh sekarang kita masuk bulan Ramadan. Jangan sampai setelahnya sahur kita bablas tidur. Maka sempatkan setelah kita sahur kan bangun itu kan. Kita punya kesempatan untuk bisa melakukan sholat tahajud. Kalaupun tidak sholat tahajud minimal kita baca Al-Quran. Meskipun satu lembar. Satu lembar mungkin berat 5 baris lah. 5 baris. Ya jangan 1 ayat lah, terlalu sedikit bos. Eman waktu yang begitu indah. Lanjut. Wa ma'ahsana lan boh gawo bagus sih. Wa ajmalalan boh gawo indai. Billadzi kelawan perkara. Billadzi kelawan wong yaqra'u kang gelem maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an Al-Karima kang mulya. Bil ghaibi kelawan cara maca ghaib, artinya dengan hafalan. Ayakro ayan to moco sopo alladzi kullal lailati eng dalam saben-saben wayah bengi fi qiyamihi eng dalam jumeneng ibadah bengine alladzi
bil laili ing dalam wayah bengi syai'an kalawan suwiji-wiji minhu saking Al-Qur'an. Betapa enaknya, betapa indahnya ketika mereka yang memiliki hafalan Al-Qur'an terus dia mau membaca Al-Qur'an di dalam setiap malamnya ketika dia disempatkan untuk bangun di malam hari, membaca sedikit dari bacaan hafalan yang sudah ia miliki. Wa yaqra'uhu lan gelem maca sapa allazi ing Al-Qur'an alat tadriji ing atase titik-titik. Tadrij itu sedikit demi sedikit. Kalau tadrij itu istilahnya apa? Kalau minum itu dihisap, bahasa tadrij itu. Ya titik-titik. Min awalil Qur'ani sang awit saking kawitane Al-Qur'an ila akhir itu meko maring akhire Al-Qur'an. Iku lek duwe hafalan bos kalau turu-turuan iso diwaca. Lek kan duwe hafalan yo sempat buka titik. Paling penak iku salat lah wis. Hatta takuna hingga ana sapa sira lahu maring alladzi fi qiyamil lahu maring Al-Qur'an fi qiyamil laili ing dalam qiyamul lail takunu ono lahu kedue alladzi fi qiyamil lail ya kan apa khotmatun saataman iku lahu kedue alladzi fi qiyamil lail apa khotmatun saataman sehingga itu bisa dilakukan sampai hatam. Wah iku indah Pak. Wa amma fi kulli syahrin anapun utawi wa amma fi kulli syahrin anapun iku tetep ing dalam saben-saben ulan au fi kulli arba'ina utawa hatam ing dalam saben-saben 40 dina ya au aqalli min zalik utawa ing dalam perkara kang luwih kitik min zalika saking mengkono-mengkono arba'ina au aksar utawa luwe au aksara utawa luwe akeh min arba'in ala hasabin nasati miturut ala hasabin nasati milang-milang maring trengginasi wal himmati lan himmai utawa semangati ya. Dan itu bisa hatam ya, boleh 1 bulan, boleh sampai 40 hari, bisa lebih sedikit dari itu ataupun lebih lama sampai 2 bulan, 3 bulan. Yang penting hatam khusus di waktu malam hari. Cuman sekali lagi untuk santrinya Abah Pesma itu tidak dianjurkan di waktu malam oleh Abah. Ndak tahu Abah kenapa kok nyuruhnya itu khusus anak Pesma itu lakukan di waktu siang kan gitu toh. Cuman setelah mengaji ini, ya ndak tahu, saya ndak tahu. Yang jelas kalau Abah Hasim itu mintanya kepada, karena itu kita dengar langsung. Jadi sempat-sempat di kampus engko nyempatno di musola kanggo buka Al-Qur'an. Mungkin ya berdasar kepada sholat awabin itu loh. Karena lek kuliah itu kan lek jam-jam sakmono jam-jam istirahat kan. Iya kan, setelah zuhur jam 1, jam 2 itu kadang jam-jam istirahat. Kenapa itu kok diminta? Yang jelas itu ada dawuh langsung dari Abah. Rahasianya apa kita tidak tahu. Cuman kalau kita melihat keterangan ini malam hari ya kan. Malam hari harus ada waktu bermunajat kepada Allah meskipun itu sebentar. Boleh diisi dengan membaca Al-Qur'an sebisa mungkin, ya kan? Cuman sekali lagi kalau dawuhnya Abah Hasim itu ada khusus dilakukan di waktu siang, membaca Al-Qur'an khusus untuk santri Pesma. Karena yang disebut pada saat itu kan santri Pesma toh. Itu. Cuman kalau di sini kan keterangannya di malam hari, Pak. Ini berarti umum. Nah, teman-teman boleh melakukan di waktu malam hari, boleh seperti ini, boleh tidak.